Kita tiba di segmen akhir dari dialog kita mengenai beda suara Jokowi dan JK. Masih bersama dengan Mas Gun-Gun Herianto. Membahas kita lihat sejarahnya ke belakang ini kayaknya yang berkembang adalah bisa-bisa JK ini lebih dominan daripada Jokowi. Itu kekhawatiran yang terjadi waktu pemilu presiden kemarin. Nah ini kayaknya arah ke sana mulai terbukti. Anda melihatnya bagaimana? Ya memang masih terlalu prematur untuk menyimpulkan, tapi meskipun indikator ke arah sana itu orang sudah memprediksi sejak lama. Karena satu ya soal watak dan gaya ya. Watak dan gaya. Iya, watak itu kan memang nggak bisa ditutup-tutupi ya, bahwa misalnya seperti Mas Christian pasti punya watak tertentu, ini membangun reputasi politik. Kemudian gaya itu juga membangun reputasi politik, bukan hanya citra politik. Nah, selama Pak JK menjadi wapres Pak SBY kan itu sudah terbangun reputasi bahwa Pak JK itu cukup dominan. Bahkan awal-awal kemudian dia menguasai Golkar ya, dan dia menjadi wapres itu dominan gitu. Hanya kemudian Pak SBY waktu itu juga mampu mencari titik keseimbangan, sehingga kemudian mungkin di periode kedua Pak JK sendiri akhirnya tidak dipilih ya oleh Pak SBY karena kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu. Ini pun sebetulnya pada saat di pemilu presiden itu Pak JK disandingkan dengan Pak Jokowi, ada semacam prediksi orang. Lambat tapi pasti ketika Pak JK memiliki satu sumber daya politik, ini dia akan comeback menjadi orang yang bukan hanya ekspresif dalam kalimat verbal, tetapi juga dominan dalam mengambil politik resources, sumber daya politik. Nah sekarang Golkar di kubu Agung akankah bisa misalnya menjadi sumber daya politik yang dipegang oleh Pak JK? Nah itu yang menarik. Kan sekarang kan pemerintah sudah mengakui kubunya Agung Laksono. Dan ketika misalnya kubunya Agung dibawa ke tengah, kemudian masuk ke kubunya Pak Jokowi, kan sekarang ke tengah seolah-olah ke netral dulu, kemudian nanti ke Pak Jokowi. Merapat. Nah, apakah kemudian link politiknya itu nyambung dengan Pak JK? Kalau kemudian linknya nyambung dengan Pak JK ada dua kemungkinan. Satu, semakin memperkuat posisi pemerintahan Pak Jokowi JK. Atau yang kedua, menjadi sumber daya politik sekaligus bisa menjadi titik masalah ketika Pak JK benar-benar bisa mendrive Partai Golkar dan itu menjadi alat negosiasi lebih tinggi dengan Jokowi. Nah, bagaimana dengan PDIP nih? Kebetulan kita sudah terhubung dengan telepon melalui telepon dengan Ibu Eva Sundari ya dari politikus PDIP Perjuangan. Selamat pagi Ibu Eva Sundari. Halo Ibu Eva Sundari, selamat pagi. Baik. Ibu, bagaimana melihat dinamika beda suara antara Jokowi dan JK? Kalau beda suara kayaknya nggak hanya Pak Jokowi dan Pak JK ya, banyak juga yang disuarakan ya. Tapi kan ada dua kemungkinan. Mungkin ini merupakan sesuatu yang didorong genuine karena beda, karena kurang komunikasi politik. Seperti kasus misalkan ketika menyikapi kepresnya Pak Luhut ya. Nah ketika komunikasi dibangun dan Pak JK sudah ketemu Pak Luhut ternyata kan beda dengan statement sebelumnya. Nah mudah-mudahan semua perbedaan-perbedaan itu tidak sesuatu yang sifatnya perbedaan yang permanen lah, tapi karena komunikasi politik yang kurang sebelumnya dan kemudian ketika komunikasi dibangun ada kesepahaman. Dan memang dimanapun kunci dari politik ya di komunikasi politik. Nah, dan di komunikasi politik itulah bisa dibangun kesepahaman dan kemudian sampai kepada pemahaman yang sama ya. Dan kuncinya di komunikasi politik saya pikir. Tapi perbedaan-perbedaan sampai saat ini saya melihatnya bukan sesuatu serius yang memecah ya, tetapi lebih kepada karena kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi. Tapi begitu ketemu ataupun begitu setelah dirapatkan ternyata ada perubahan dari sebelumnya. Berarti ada hambatan dalam komunikasi di antara keduanya begitu Bu? Iya, dan itu manusiawi lah ya, karena kurangnya frekuensi pertemuan atau tidak adanya tergesa-gesa lah untuk menyimpulkan
Sementara ketika kemudian bertemu dan dijelaskan, kemudian tenang lagi. Tapi ini sesuatu yang sehat saya pikir ya, karena kelihatan bahwa internal demokrasi di pemerintahan juga jalan, dan ini menunjukkan sesuatu yang maksud seperti yang saya kemukakan manusiawi. Manusiawi. Tapi Ibu begini, PDIP di masa lalu pernah mengingatkan akan kemungkinan bisa jadi JK menjadi lebih dominan dari Jokowi. Akankah peringatan serupa akan kembali didengungkan untuk saat-saat seperti ini? Saya pikir enggak, karena kita sudah melihat dalam jangka waktu yang cukup lama ya, Pak JK juga di beberapa tempat menyatakan bahwa saya kok dicurigai seperti itu. Kemudian membuktikan bahwa enggak seperti itu selama ini. Jadi berperan dengan tepat, misalkan tidak seperti yang kita bayangkan ketika dengan Pak SBY misalkan. Kalau yang sekarang kan lebih cool, lebih tenang, dan kemudian tidak melakukan sesuatu yang membuat orang menyimpulkan bahwa kendali masih di Pak Jokowi sepenuhnya. Bedalah Pak JK yang dulu dengan yang sekarang. Oke, baik. Kembali ke Mas Gun-Gun dulu. Tanggapannya terhadap apa yang disampaikan Ibu Eva Sundari? Ya, saya melihat memang satu hal yang harus menjadi catatan, baik bagi Pak JK maupun Pak Jokowi, ini penting untuk menjadikan proses komunikasi politik itu lebih terkoordinasikan dengan baik. Tadi Mbak Eva bilang bahwa kuncinya sebetulnya adalah komunikasi politik. Kan? Roda pemerintahan ini berjalan, produktif tidaknya kerap kali juga dipengaruhi oleh komunikasi politik. Nggak bisa kemudian silang pendapat itu mengemuka terlebih dahulu ke publik tanpa mengkoordinasikannya di internal. Kan kalau misalnya Pak Jokowi dan Pak JK kerap kali berbeda pandangan dan itu tercover oleh media, maka kemudian bisa menjadi salah satu polemik atau pemicu polemik dan akan mempengaruhi persepsi. Ini sepertinya sederhana ya, tapi kalau terus itu akan semakin memperkuat atau mengkonfirmasi beberapa prediksi orang di masa lalu ya. Nah, Bu Eva, tanggapannya nih, bisa jadi benih loh. Silakan. Kita tahulah karakter Pak JK yang sangat spontan ya, dan ini tidak mungkin bisa kemudian berubah begitu saja. Tapi Pak JK itu orangnya kan sangat fair ya, itu keliru ya koreksi dan seterusnya. Dan memang benar sih komunikasi harus dibangun sebelumnya ya. Jadi jangan sampai memang kemudian perbedaan-perbedaan itu menyebabkan orang menyimpulkan bahwa tidak bagus komunikasi di antara keduanya, yang kemudian orang wah ternyata nggak kompak kayak gitu ya. Dan saya pikir akan diperbaiki dalam waktu mendatang karena ada semacam sistem yang dibangun ya, bahwa misalkan rapat koordinasi menyertakan sebelum pertemuan summit lah istilahnya ya, misalkan rapat khusus di antara para staf khusus yang menyertakan semua unit di bawah presiden termasuk dari wapres ya. Nah ini sudah mulai dibangun dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang intensitas komunikasi politik non formal di antara para layer kedua ini bisa memperbaiki komunikasi antara dua kantor ya, kantor presiden dan wapres. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin penutup Mas Gun-Gun, closing statement Anda. Kalau saya berpikir begini, komunikasi politik tentu satu di antara banyak variabel, tetapi kemudian hampir seluruh fungsi-fungsi politik itu perekatnya adalah komunikasi politik, fungsi kebijakan, pembuatan kebijakan, fungsi kontrol, manajemen organisasi dan lain-lain. Itu hanya akan bisa berjalan dengan baik dan optimal ketika semua orang yang menunjang sistem itu bisa terkoordinasikan dengan baik. Salah satu koordinasi yang baik itu tentu melalui komunikasi politik. Kalau kemudian hal yang sangat prinsipil dalam konteks
pola hubungan antar aktor itu namanya komunikasi politik, maka jangan disepelekan, jangan kemudian ini dianggap sebagai instrumen. Ini tidak semata-mata instrumen, karena ada etos demokratik, bukan hanya sistem demokratik. Bukan hanya sistem, tapi etos, nilai, values. Misalnya salah satu values itu adalah bagaimana menghormati, juga memberi semacam impresi yang positif di publik terkait dengan pimpinannya. Pimpinannya adalah Jokowi. Ketika Jokowi itu dihormati dan ada tingkat legitimasi yang sama-sama dijaga, maka Pak JK menurut saya harusnya berperan di sini. Perannya memperkuat Jokowi, gitu. Supaya tidak ada benih-benih yang tadi bertentangan di masa mendatang. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mas Gun-Gun di Studio Berita 1. Terima kasih Bu Eva Sundari yang sudah berhubung dengan kami lewat telepon. Demikian dialog kita mengenai beda suara Jokowi JK. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.